Gempa dulu siap. Siap. Berdoa dimulai. Fauzia Kaja Putri, Galih Bisa Putra, Irgi Fatihul Ihsan, Lutfiah Talita, Nur Rohim, Nur Rahman, Nur Safa Indriasa, Rio Tri Kurniawan, Zahid Henando, Tiffany Aprilia. Mudah-mudahan rajin. Oke, sekarang keluarkan bukunya. Sudah kita belajar temanya kita pada siang ini yaitu memahami cerita pendek atau peristiwa. Pernah dengar cerita nggak? Apa? Maupun saya dongeng. Dongeng? Cerita orang yang lagi mancing di belakang saya ada bawang putih. Cerita bawang kutu dan melon kundang dan ibunya. Kita akan memahami tentang cerita pendek atau suatu peristiwa. Tujuannya supaya dengan mendengarkan cerita, siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang baik, dan dengan mendengarkan cerita, siswa dapat membedakan tokoh yang buruk dan baik, dapat menyebutkan kalimat yang membuktikan sifat tokoh tersebut. Di sini kita akan membahas cerita tentang menaklukkan gajah sirkus. Dengarkan dengan baik-baik, nanti ada diskusi di situ kita diharuskan mengenali tokoh yang baik, tokoh yang tidak baik. Silakan. Menaklukkan gajah sirkus. Di desa tempat Abu Nawas tinggal ada pertunjukan sirkus. Setiap hari pertunjukan itu ramai dikunjungi orang. Lepas itu ramai dikunjungi orang.
Di samping karena atraksi permainannya yang lucu, pertunjukan sirkus ini juga melibatkan banyak binatang. Binatang-binatang itu bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan tuannya. Di antara binatang-binatang tersebut, yang paling menarik adalah atraksi yang dilakukan oleh gajah. Pertunjukan gajah menjadi favorit para penonton. Gajah itu bisa bermain sepak bola, meloncat lingkaran api, dan macam-macam atraksi lainnya. Tak heran bila gajah yang dimiliki sirkus itu bisa melakukan apa saja. Karena sang tuan pemilik sirkus melatihnya dengan sangat keras. Bukan hanya keras tapi cenderung kejam. Di saat melatih, pemilik sirkus itu tak segan-segan memukul rotan berduri apabila sang gajah tidak bisa melakukan perintah si pelatih. Suatu hari, setelah melakukan berbagai macam atraksi, sang pelatih melontarkan tantangan pada para penonton. Gajah kami tidak hanya pintar melakukan atraksi, tapi dia juga tidak akan taat pada orang lain kecuali diriku. Begitu kata pelatih tersebut. Mau tahu buktinya? Silakan coba. Barang siapa bisa membuat gajah mengangguk-anggukkan kepala, dia akan kuberi hadiah 100.000 dinar. Banyak tuh. Atau berapa potongannya? Para penonton banyak yang penasaran dengan tantangan si pelatih. Mereka antri untuk mendapat giliran satu persatu. Mereka bertanya pada sang gajah. Tapi apapun pertanyaan yang diajukan, jawaban sang gajah adalah geleng kepala. Sang pelatih merasa amat bangga dan semakin besar kepala. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ujar sang pelatih membuka lagi tantangannya. Aku yang bertanya. Tiba-tiba Abu Nawas menyeruak di antara kerumunan para penonton. Silakan tuan. Kalau tuan berhasil membuat gajahku menganggukkan kepala, akan kami hadiahi uang tunai 100.000 dinar. Tunai, kata sang pelatih, berpesan meremehkan kemampuan Abu Nawas. Hai gajah, Abu Nawas mulai melontarkan nasihatnya. Apakah kau mau kuberi hadiah? Gajah itu menggelengkan kepalanya. Para penonton pun bersorak memuji kecerdikan sang gajah. Atau kalau kamu tidak mau hadiah, aku punya usul lain. Bagaimana kalau kamu bebaskan? Ayo jawab, apakah kamu tidak takut dengan tuamu? Hah? Kau takut? Kau tidak dicambuk dengan rotan berduri kan? Jejer Abu Nawas menjatuhkan mental sang gajah. Sang gajah ketakutan, dia akhirnya menganggukkan kepalanya saking takutnya. Seketika penonton terperangah, mereka bersorak-sorai. Tepukan meriah diberikan kepada Abu Nawas. Sebaliknya pemain sirkus menjadi gusar. Aku belum kalah, kata sang pemilik sirkus pada Abu Nawas. Aku mau mengajakmu bertaruh sekali lagi. Kalau kau bisa membuat gajahku menggelengkan kepala, akan kubayar kau 100.000 dinar lagi. Tantang sang pemilik sirkus. Dia mencari akal untuk membuat gajah itu menggelengkan kepala. Di saat dia garuk-garuk kepala memikirkan muslihat, Abu Nawas menemukan sebutir nasi di kepalanya. Rupanya aku sarapan terlalu lahap tadi pagi, sampai sebutir nasi menempel di rambut. Aku tidak tahu. Hai gajah, kau sayang pada tuanmu kan? Kata Abu Nawas. Bagaimana kalau tuanmu kutempelin sampai babak belur? Bolehkah? Abu Nawas mulai bertanya. Gajah itu mengganggukan kepalanya. Rupanya kau benar-benar tega pada tuanmu. Tapi apakah kau masih tega kalau tuanmu
mempermalukan di depan umum, tanya Abu Nawas. Akan kulucuti pakaiannya hingga tinggal celana kolor saja. Apakah kau masih tega? Gajah itu menganggukkan kepala. Dia tidak mau dibodohi Abu Nawas untuk kedua kalinya. Kau benar-benar tidak mau balas budi, Abu Nawas pura-pura marah. Kau telah membalas kebaikan tuanmu dengan air tuba. Binatang sepertimu tidak pantas dipelihara. Kau harus diberi pelajaran agar tahu berterima kasih. Sambil berkata begitu, Abu Nawas memasukkan sebutir nasi ke telinga sang gajah. Seketika saja, sang gajah geleng-geleng kepala karena kegelian. Penonton seorang terpesona. Pemilik sirkus juga tidak kalah kagetnya. Untuk kedua kalinya, binatang kesayangannya dibodohi Abu Nawas. Itu artinya uang 200.000 dinar harus rela jatuh ke tangan Abu Nawas. Nah, dari cerita tadi Anda diceritain. Dari cerita tadi coba diskusikan atau coba tuliskan siapa tokoh yang baik, mana tokoh yang kurang baik, dan satu lagi menyebutkan kalimat yang membuktikan sifat tokoh tersebut, kalimat yang menyebutkan sifat tokoh tersebut. Ayo, yang baik tokohnya tadi siapa? Dua kelompok aja gini dah. Gabung aja langsung begini. Tokoh yang baik, tokoh yang kurang baik, dan apa tadi kalimat yang kurang baik? Maksudnya kalau yang baik, kenapa dia baik tadi? Kenapa dia kalimatnya tadi apa? Ya, kalau dia baik, yang kurang baik apa? Wataknya tadi, wataknya ditulis. Wataknya kenapa? Kalimatnya tadi dia suka ngapain gajah, apa? Watak yang baik siapa? Apa itu yang membuat watak dia baik itu kalimatnya apa tadi? Ya karena dia itu kan ada tadi kalimatnya. Kenapa dia kok disuruh jahat?
berkata, aku akan membantumu keluar dari sirkus ini. Tokoh yang jahat itu adalah pemilik sirkus itu, yang memukul gajahnya dengan rotan. Kesimpulan dari cerita tadi apa? Apa Bu? Jangan sabar. Jangan memperlakukan Jangan manusia sombong terhadap saudara. tidak boleh bohong, Bukan jadi dikasih duit. Tidak sombong. tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh bersikap sombong. Ulang lagi Bu. Silakan tulis PR, tulis carilah cerita pendek dan sebutkan tokoh yang baik dan tokoh yang kurang baik. Ya. Dah Bu. Alhamdulillah. Belum diulang kita tepuk semangat. Sebelum kita pulang kita Tempat dulu.